Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salinta Indra Putri dengan NPM 2021-1083 dari kelas manajemen 22DX. Pada video kali ini saya akan mendiskusikan tentang materi prinsip-prinsip manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung. Risiko dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti risiko dinamis yang disebabkan oleh kemajuan teknologi, risiko yang tidak bisa diterima atau unacceptable risk, risiko yang tak diinginkan atau undesirable risk, risiko yang dapat diterima atau acceptable risk, dan risiko yang dapat diabaikan atau negligible risk. Risiko juga dapat dilihat dari sumber atau penyebabnya, seperti risiko internal dan risiko eksternal. Selain itu, risiko dapat dilihat dari sifatnya, seperti risiko murni dan risiko spekulatif. Risiko adalah bagian tidak dapat terpisahkan dari faktor penumbuhan organisasi. Dan manajemen risiko adalah proses yang penting untuk mengantisipasi dan mengendalikan risiko yang dihadapi oleh organisasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip identifikasi risiko. Yang pertama adalah pemahaman tentang adanya risiko. Identifikasi risiko dimulai dengan memahami bahwa risiko memang ada dan dapat berdampak pada usaha. Pemahaman ini membantu dalam mengenali potensi risiko yang dapat terjadi dan mempersiapkan strategi mitigasi yang efektif. Yang kedua, pengetahuan sifat-sifat risiko atau frekuensi. Pengetahuan tentang sifat-sifat risiko seperti frekuensi dapat membantu dalam memahami bagaimana risiko tersebut dapat terjadi dan berapa seringnya. Informasi ini sangat penting dalam menentukan prioritas risiko dan strategi mitigasi yang sesuai. Dampak selanjutnya itu dampak risiko terhadap kelangsungan usaha atau tingkat kegawatan risiko dan menentukan prioritas risiko tersebut. Identifikasi risiko harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampak risiko terhadap kelangsungan usaha. Tingkat kegawatan risiko membantu dalam menentukan prioritas risiko. Dengan risiko yang dimiliki, dampak lebih besar pada usaha dianggap sebagai prioritas yang lebih tinggi. Dengan demikian, strategi mitigasi yang efektif dapat disusun untuk mengurangi risiko yang paling berpotensi mengganggu usaha. Yang selanjutnya yaitu sumber-sumber risiko. Yang pertama, risiko bisa bersumber dari lingkungan fisik, seperti bangunan yang dimakan usia sehingga menjadi rapuh, sungai yang bisa menyebabkan banjir, gempa bumi, badai, dan topan. Yang kedua, bisa bersumber dari lingkungan sosial, seperti kerusuhan sosial, demonstrasi, konflik dengan masyarakat lokal, pemogokan pegawai, pencurian, serta perampokan. Yang selanjutnya bersumber dari lingkungan politik, seperti perubahan perundang-undangan, perubahan peraturan, konflik antar negara yang menyebabkan boikot produk. Selanjutnya bersumber dari lingkungan legal, seperti gugatan karena gagal mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Lalu ada bersumber dari lingkungan operasional, seperti kecelakaan kerja, kerusakan mesin, kegagalan sistem komputer, serangan virus terhadap komputer, dan lain-lain. Dan yang terakhir bisa bersumber dari lingkungan ekonomi, seperti leluasan ekonomi, serta inflasi yang tidak terkendali. Nah, klasifikasi kerugian risiko itu ada 3. Yang pertama, property loss atau kerugian hak milik. Nah, ini dapat berupa kerugian langsung yang berhubungan dengan kehilangan harta, kerugian tak langsung yang berhubungan dengan biaya untuk membersihkan harta yang rusak, dan kerugian pendapatan akibat tidak berfungsinya harta yang rusak. Yang kedua, liability losses atau kerugian karena adanya kewajiban mengganti kerugian pihak lain. Nah, misalnya biaya perawatan konsumen yang keracunan produk kita. Dan terakhir yaitu personal loss atau kerugian personalia. Nah, ini misalnya
kerugian karena wafat, kecelakaan, cacat, dan PHK manajer atau staf perusahaan. Sekian video dari saya mengenai prinsip-prinsip manajemen risiko. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.